Ya, kali ini saya akan membuat video sederhana untuk menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber yang dituliskan di kolom komentar channel kami. Yang pertama yaitu, apakah OPS-BPS untuk pemilu tahun 2024 bisa dibelanjakan untuk belanja sewa? Dan kemudian yang kedua, jika diperbolehkan, apa saja administrasi yang harus dipersiapkan untuk kelengkapan pelaporan biaya sewa? Ya, baik, sebelum kita lanjut, seperti biasa, dukung channel kita ini agar bisa berkembang dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video ini, agar channel ini bisa berkembang dan dapat tetap memberikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar pemilu tahun 2024. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Nah, kalau kita membaca di dalam keputusan KPU nomor 53 tahun 2023, teman-teman bisa baca di bab keempat bagian B nomor 1C. Jadi saya sudah pindahkan ke sini untuk mempersingkat video kita. Jadi saya baca, bahwa pajak penghasilan atau PPH pasal 23, PPH pasal 23 ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa sewa, catering, dan jasa selain yang telah dipotong oleh PPH pasal 21. Tarif yang digunakan dalam pemungutan PPH pasal 23 adalah 2% dikalikan dari jumlah bruto untuk sewa dan imbalan jasa lainnya. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, tarifnya menjadi 2 kali lipat, yaitu 4%. Nah, jadi di dalam keputusan KPU nomor 53 tahun 2023, ini sudah diatur tentang pengenaan pajak untuk pajak PPH pasal 23. Nah, pajak PPH pasal 23 ini, teman-teman PPS, ini adalah pajak yang mengatur tentang pemotongan pajak atas kegiatan PPS berupa sewa. Nah, kemudian lebih lanjut di dalam keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 ini bisa kita baca pada bagian B nomor 4, yaitu contoh pengenaan pajak. Jadi bukan hanya diatur tentang aturan pemotongan pajak pada pasal 23 tentang sewa menyewa, tetapi juga di sana diberikan contoh perhitungan pengenaan pajak PPH pasal 23. Jadi saya bacakan, perhitungan PPH pasal 23, pembelian makan dan kudapan rapat melalui jasa catering dengan nilai pembelian sebesar 5 juta. Ini adalah contoh ya, contoh untuk pembelian makan dan kudapan melalui jasa catering. Jadi kita menyewa catering dengan nilai pembelian sebesar 5 juta. PPH pasal 23 terutang perhitungannya 2% sesuai dengan yang kita baca tadi ya. Jadi tarif yang digunakan dalam pemungutan PPH pasal 23 adalah 2%. Dikali 5 juta sama dengan 100.000. Jadi pembayaran ke pihak ketiga sebesar 4.900.000. Nah, kemudian ada catatan di bawahnya bahwa untuk PPH pasal 23 tidak ada batasan minimum pengenaan pajak. Jadi berbeda dengan PPH pasal 21 dan pasal 22, khususnya untuk pemotongan pajak di PPH pasal 22 ada batas minimum, yaitu belanja di bawah 2 juta tidak dikenakan pajak, pasal 22 ya. Sedangkan untuk belanja di atas 2 juta baru bisa dikenakan pajak. Nah, tetapi untuk PPH pasal 23 ini tidak ada batasan minimum. Artinya berapapun belanjanya ketika sudah berbicara soal sewa dan berkenaan dengan kegiatan pasal 23 ini, maka tetap dikenakan pajak. Belanja 100.000 atau 1 juta atau 10 juta tetap dikenakan pajak. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah bahwa di beberapa KPU di kabupaten mereka mengarahkan untuk tidak menggunakan OPS untuk belanja sewa. Nah, jadi ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman PPS dari beberapa kabupaten bahwa KPU di tempat mereka itu melarang penggunaan OPS untuk belanja sewa. Nah, di sini kami ingin menyampaikan bahwa arahan dari KPU itu lebih ke saran ya, saya kira lebih ke saran bukan larangan, karena di dalam keputusan KPU sendiri itu sudah mengatur tentang penggunaan belanja untuk sewa menyewa.
Jadi mungkin teman-teman KPU di kabupaten lebih menyarankan untuk menghindari belanja sewa, tetapi bukan berarti melarang, jadi bukan larangan. Nah, kenapa ada arahan untuk menghindari penggunaan sewa pada belanja OPS? Nah, di sini kami lebih memahaminya seperti ini. Yang pertama, arahan itu mungkin dikeluarkan supaya belanja PPS itu utuh, artinya tidak ada lagi yang terpotong karena belanja pajak. Jadi lebih kepada untuk kepentingan PPS itu sendiri supaya belanja dananya utuh, tidak harus membayar sebagian ke pajak. Ya. Kemudian yang kedua, laporan pertanggungjawabannya memang ribet ya, lebih banyak lagi administrasi pendukung yang harus dibuat agar laporan pertanggungjawaban sewa ini bisa diterima. Nah, apa-apa saja laporan pertanggungjawaban yang harus dilengkapi di dalam laporan pertanggungjawaban OPS untuk belanja sewa. Nah, di sini kelengkapan administrasi sewa yang harus dilengkapi agar laporan penggunaan dana OPS itu bisa diterima. Yang pertama, harus ada bukti transaksi berupa kwitansi. Nah, kemudian yang kedua, harus ada surat perjanjian sewa menyewa. Dan yang ketiga, bukti setoran pajak. Jadi karena sewa ini sudah berkaitan dengan pajak, maka tentu harus ada bukti setoran pajak. Nah, di sini kami akan memberikan contoh. Yang pertama, bukti transaksi berupa kwitansi yang harus disertakan di dalam laporan pertanggungjawaban OPS untuk belanja sewa. Nah, kwitansi yang kita pakai ini masih kwitansi yang disarankan di dalam lampiran KPU nomor 53 tahun 2023. Nah, format kwitansinya masih sama, jadi kwitansi nomor berapa, kemudian uang sejumlah berapa, sejumlah nilai total sewa ya, karena kita di sini berbicara tentang sewa menyewa, kemudian terbilang berapa. Ya, saya contohkan saja misalnya untuk sewa komputer ya. Sewa komputer misalnya 200.000. Kemudian terbilang. Jadi untuk pembayaran sewa komputer, misalnya komputernya itu disewa per bulan, jadi sebutkan bulannya, sewa komputer bulan Juli misalnya. Kemudian desanya apa? Misalnya desa Pelangi, dibayar pada tanggal 1 Juli misalnya 2023. Kemudian penerima ini adalah pemilik komputer. Jadi yang bertanda tangan di sini adalah pemilik komputer. Karena pemilik komputernya misalnya Adi, kemudian alamat ini adalah alamat pemilik komputer, kemudian nomor HP adalah nomor HP pemilik komputer. Nah, kemudian di bawah ditandatangani lagi Pelangi misalnya 1 Juli 2023. Kemudian setuju dibayar, ini adalah sekretaris PPS. Nah, kemudian yang menyerahkan dana tersebut adalah staf sekretariat urusan keuangan pada sekretaris sekretariat PPS bertanda tangan. Nah, itu contoh kwitansinya. Nah, kemudian di samping kwitansi juga harus ada surat perjanjian sewa menyewa. Nah, ini adalah untuk surat perjanjian sewa menyewa, formatnya seperti ini. Ini teman-teman yang butuh surat perjanjian sewa menyewa silahkan di-download di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi surat perjanjian sewa menyewa, nomornya berapa, kemudian pada hari ini tanggal dibuat surat perjanjian ya, hari apa, tanggalnya, bulan, kemudian nama, di sini adalah nama ketua PPS, alamatnya, alamat si ketua PPS, selanjutnya disebut pihak pertama. Nah, kemudian nama, ini adalah nama pemilik barang yang disewa, jabatannya apa, kalau misalnya dia punya CP, berarti dia jabatannya mungkin pimpinan atau apa di situ. Kalau pribadi ya jabatannya dikosongkan. Kemudian alamatnya ini adalah alamat pemilik barang. Selanjutnya disebut pihak kedua. Nah, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa berupa nama barang, ya misalnya sewa komputer ya.
hanya nama barang komputer, jumlah unitnya 1 unit. Kemudian sewanya misalnya 200.000 untuk 1 bulan. Jadi karena dia hanya 1 unit, maka jumlahnya 200.000. Nah, kemudian ya kalau misalnya barangnya 2 atau 3, katakanlah misalnya 2 printer misalnya, 1 unit misalnya 50.000, jumlahnya 50.000. Ya, kalau ada lagi silahkan ditambah kolomnya di bawah. Maka total sewanya tentu 200.000, 250.000, yaitu 200 ditambah 250.000. Nah, untuk keperluan panitia pemungutan suara atau PPS desa apa ya? Misalnya PPS desa Pelangi, kecamatannya kecamatan apa, tahunnya tahun 2023. Yang terletak di ini adalah alamat sekretariat PPS dengan ketentuan sebagai berikut. Pihak pertama menyewa barang sejak tanggal sebutkan, misalnya ini hanya untuk bulan 1 bulan 1 Juli sampai dengan 30 Juli 2023 seharga nilai totalnya yang ini 250.000 ya. 250.000, tulis dalam bilangan lagi 250.000 rupiah. Sewa tersebut sudah termasuk pajak yang dibebankan menurut ketentuan yang berlaku. Nah, artinya laporan pertunjukan PPS itu hanya 250.000 dan pajak itu sudah include di dalam 250.000 ini. Dan setoran pajaknya katakanlah misalnya karena si pemilik barang ini mempunyai NPWP, jadi potongan pajaknya 2%. Berarti hitungannya ini sama dengan 250.000 kali 2 dibagi 100. Nah, jadi dari 250.000 ini setoran pajak yang harus disetorkan yaitu sebesar 5.000 rupiah potongan pajaknya ya. Nah, seperti itu. Nah, pihak pertama akan membayar kepada pihak kedua sebesar tersebut di dalam pasal 1, yaitu sebesar 250.000. Pada tanggal surat perjanjian sewa menyewa ini dikeluarkan. Jadi dikeluarkan pada tanggal 1 misalnya, ditandatangani, maka pada saat itu juga dibayarkan. Tetapi untuk isi pasal 22 ini tentu tergantung dari perjanjian ya. Bisa dibayar di depan, bisa juga dibayar setelah pemakaian, tergantung dari kesepakatan dengan pemilik barang. Dan kemudian pasal 3, pihak pertama telah menerima barang sebagaimana rincian yang tertuang di dalam surat perjanjian sewa ini dengan baik dan sempurna, serta harus memelihara atau merawat dari kerusakan dan mengembalikan dalam keadaan baik kepada pihak kedua setelah masa berakhir. Kemudian pasal 4, kerugian atau kerusakan yang timbul karena bencana alam atau hal-hal lain di luar kekuasaan manusia tidak dapat dibebankan kepada pihak pertama, kecuali kerusakan yang dibebankan oleh kelengahan atau kelalaian pihak pertama tetap menjadi tanggung jawab pihak pertama atau penyewa, dalam hal ini PPS. Nah, kemudian pasal 5, apabila timbul sengketa antara pihak pertama dan pihak kedua dalam perjanjian sewa menyewa ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara damai atau melalui musyawarah. Jika tidak menemukan titik temu penyelesaian, maka akan diselesaikan oleh pihak ketiga. Nah, kemudian di sini nama desa, tanggal perjanjian itu dibuat, bulannya tahun berapa,
Kemudian pihak pertama bertanda tangan di sini ketua PPS dan pihak kedua pemilik barang. Kemudian harus mengetahui pejabat pembuat komitmen di KPU Kabupaten, tuliskan nama dan juga NIP-nya. Jadi itu contoh surat perjanjian sewa menyewa. Jadi ada bukti transaksi berupa kwitansi, kemudian ada surat perjanjian sewa menyewa, dan harus ada bukti setoran pajak ya. Bukti setoran pajak itu seperti ini contohnya. Jadi setelah dana itu disetorkan ke kantor pajak, maka kantor pajak akan mengeluarkan bukti surat setoran pajak, dan surat setoran pajak ini juga harus dilampirkan di dalam SPJ atau laporan pertanggungjawaban penggunaan OPS PPS. Nah, jadi menurut saya mungkin karena pertimbangan inilah kemudian beberapa KPU kabupaten memberikan saran, tetapi lebih ke saran ya, bukan larangan, untuk tidak menggunakan sewa pada penggunaan belanja OPS PPS untuk pemilu tahun 2024. Jadi demikian sedikit tutorial sederhana dari kami. Apabila ada hal yang kurang dimengerti, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan di-share ke teman-teman yang lain agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.